Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Aisyah Mini dan rekan saya Hilda Fani Lapriza. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang uji statistika dan parametrik. Apa itu uji statistika dan parametrik? Uji non parametrik atau dikenal dengan uji distribusi bebas atau uji tanpa parameter adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak harus mengikuti distribusi normal atau data yang tidak memenuhi asumsi-asumsi dasar dari parametrik. Uji ANOVA. Uji non parametrik ini seringkali digunakan ketika data tidak bersifat numerik atau tidak memenuhi asumsi normalitas pada data ordinal, data nominal, atau data dengan distribusi yang tidak diketahui atau tidak dapat diasumsikan sebagai distribusi tertentu. Yang pertama, tidak bergantung pada asumsi distribusi. Yang kedua, dapat digunakan untuk data ordinal maupun nominal. Yang ketiga yaitu bersifat lebih robust. Yang keempat, lebih sederhana. Yang kelima, menggunakan peringkat atau ranking atau frekuensi kategori. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji statistika dan parametrik, yaitu yang pertama, uji Wilcoxon Signet Rank. Yang tujuannya digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel berpasangan atau dua pengukuran yang diambil dari subjek yang sama pada dua waktu yang berbeda, misalnya sebelum atau sesudah perlakuan. Selanjutnya yang kedua yaitu uji Mann-Whitney atau yang disebut dengan uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua sampel independen yang berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal. Uji ini adalah alternatif dari uji T2 sampel independen yang biasa digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang independen, misalnya dua kelompok orang yang tidak terkait satu sama lain. Yang ketiga yaitu uji Ruskal-Wallis-H, digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih yang independen. Uji ini merupakan alternatif dari ANOVA, satu arah ketika data tidak terdistribusi normal. Yang keempat adalah uji Friedman. Uji Friedman digunakan untuk membandingkan lebih dari dua sampel berpasangan atau data yang diulang. Uji ini merupakan alternatif dari ANOVA, satu arah dengan pengukuran yang berulang. Selanjutnya yaitu uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam bentuk tabel kontingensi. Yang selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yang tujuannya digunakan untuk menguji apakah suatu sampel berasal dari distribusi tertentu atau yang membandingkan dua sampel. Apakah keduanya berasal dari distribusi yang sama? Uji ini tidak mengasumsikan distribusi tertentu yang sangat fleksibel dalam penggunaannya. Yang ketujuh yaitu uji Spearman. Yang ketujuh yaitu uji Spearman's Rank Correlation, yaitu digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan motonik antara dua variabel ordinal atau interval. Uji ini adalah alternatif dari korelasi Pearson yang lebih cocok digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya yaitu perbedaan parametrik dan non-parametrik. Statistika non-parametrik dengan statistik parametrik memiliki perbedaan, antara lain asumsi pada statistik parametrik adalah sampel yang berasal dari populasi dengan variansi yang sama dan sampel random diambil dari populasi normal. Statistik parametrik banyak digunakan untuk analisis data, interval atau rasio dan ukuran sampel relatif besar yang nilainya lebih dari 30. Asumsi pada statistik non-parametrik adalah tidak memberi syarat atau asumsi-asumsi tertentu kecuali berdistribusi kontinu. Statistik non-parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisis data nominal
dan ordinal dengan ukuran sampel relatif kecil yang nilainya kurang dari 30. Kapan digunakannya? Uji non-parametrik. Uji non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan oleh uji parametrik, seperti yang pertama itu distribusi data yang tidak normal, yaitu data tidak berdistribusi normal atau tidak diketahui distribusinya. Yang kedua, skala data rendah, data yang berada pada skala ordinal atau nominal, bukan skala interval atau rasio. Yang ketiga, ukuran sampel kecil, jumlah sampel terlalu kecil untuk validasi asumsi distribusi normal. Yang keempat, heterogenitas varians, yaitu varians antar kelompok tidak homogen berbeda secara signifikan. Langkah-langkah dalam uji non-parametrik yaitu yang pertama, identifikasi data dulu. Yang kedua, pilih uji yang tepat. Yang ketiga, formulasi hipotesis. Yang keempat, hitung statistik uji. Dan kelima, bandingkan nilai kritis. Dan keenam, buatlah kesimpulan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari uji non-parametrik yaitu fleksibel dan tahan terhadap penilaian atau nilai scrim. Yang kedua, cocok untuk data ordinal dan nominal. Yang ketiga, proses perhitungannya sederhana. Kekurangan dari uji non-parametrik yaitu kekuatan statistik lebih rendah. Kedua, kehilangan informasi. Yang ketiga, akan lebih sulit dalam interpretasi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Tidak dapat kita simpulkan yaitu uji statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau ketika data yang digunakan berupa data nominal atau ordinal. Berbeda dengan uji parametrik yang mengharuskan data mengikuti distribusi tertentu. Uji non-parametrik lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada data yang lebih beragam. Langkah-langkah dalam uji statistik non-parametrik meliputi identifikasi jenis data, pemilihan uji yang tepat, formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif, perhitungan statistik uji, perbandingan dengan nilai krisis, dan akhirnya menarik kesimpulan. Dalam uji ini, hipotesis nol biasanya mengklaim tidak ada perbedaan efek, sementara hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau efek. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.